Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara, saya kira menyangkut banyak hal. Saya tadi pikir-pikir apa judulnya ya. Mungkin kita bisa berbicara yang kandungannya menyangkut salah satu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu bahwa Islam selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Saya kira semua sepakat Islam sesuai. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, maka ajaran Islam itu sesuai dengan tempat dan keadaan. Uraian menyangkut ini bisa juga dinamai Islam berkemajuan. Bisa juga kita berkata Islam Nusantara. Dalam konteks uraian itu, pasti kita akan menyoroti tentang hukum Islam. Karena ini biasa kita beda-beda. Dan dalam menyoroti hukum Islam itu, saya khawatir pembicaraan akan mengantar kita kepada sekian banyak hal yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini. Fatwa, ya. Hukum Islam berkaitan dengan fatwa. Saya berusaha untuk sedapat mungkin menjelaskan inti-inti pandangan Islam. Yang pertama kita mau lihat mengapa Islam itu sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Mengapa itu? Yang pertama, Islam itu tidak mensakralkan tempat atau bentuk. Ada bentuk masjid, ada bentuknya atau tidak ada? Tidak ada. Dimanapun Anda mau sholat dalam bentuk apapun, silahkan. Dia syaratkan tempatnya bersih. Pakaian, ada mode tertentu. Harus pakaian Arab? Tidak. Yang ditetapkannya tutup aurat. Ya kan? Memang dalam hidup ini ada perubahan, tetapi perubahan itu lebih banyak pada bentuk ketimbang substansi. Kita lihat, dari dulu orang makan, sampai sekarang masih makan. Makanan kita beras atau ini. Mungkin cara masaknya yang beda, ya kan? Jadi pada substansi makan. Cinta. Dari dulu cinta. Bapak cinta anaknya atau tidak? Dari dulu. Cinta ibu. Yang banyak berubah adalah bentuk-bentuk. Substansi tetap. Dari dulu kita kawin. Tapi kawinnya boleh jadi hanya beberapa orang hadir. Itu satu. Sehingga apapun bentuk yang terjadi itu, selama sesuai dengan substansinya, welcome, ahlan wa sahlan. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, yang cukup penting juga, adalah ketentuan-ketentuan agama itu bisa diveto. Bisa diveto. Kita lihat. Bisa dibatalkan atau paling tidak bisa diringankan. Wajib puasa, ya. Bisa batal enggak? Tidak harus puasa. Orang tua tidak harus puasa. Bisa ditunda. Sholat. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, isyarat. Ada hak veto. Makan babi. Boleh enggak? Tidak boleh, tapi bisa diveto. Untuk menjaga kelangsungan hidup Anda, silahkan. Ini yang menjadikan sesuai. Yang ketiga,
Ini sesuatu yang amat penting yang kelihatannya diabaikan. Islam mengaitkan hukumnya dengan waktu dan tempat. Sehingga bisa jadi di sini haram, di sana boleh. Bisa jadi itu. Saya akan beri contoh. Bisa jadi untuk si A hukumnya seperti ini, untuk si B hukumnya seperti ini. Kawin, apa hukumnya? Kita lihat ini ada yang single di. Apa hukumnya kawin? Bisa wajib loh. Ya kan? Oh, Anda wajib kawin. Bisa haram enggak? Bisa berbeda. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh. Tergantung dari orang. Dulu saya mau beri contoh. Ini nanti punya kaitan dengan inti permasalahan ijtihad dalam menetapkan hukum. Ada ketetapan hukum berkata, siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka apa? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan hamba, atau memberi makan 60 orang. Itu kan hukumnya. Datang satu penguasa, pergi minta fatwa. Saya ini hubungan dengan istri saya bulan Ramadan. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kan saya bisa beri makan, saya bisa memberi. Dia bilang tujuan dari ketetapan hukum ini memberatkan sehingga tidak terulang. Kalau saya berkata beri makan 60 orang tiap hari kamu mau begitu. Kita lihat sudah beda kan? Tempat bisa berbeda. Waktu bisa berbeda. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, seandainya pengetahuan hukum itu hanya dengan membaca kitab-kitab, maka mudah sekali. Tetapi pengetahuan hukum itu, penetapan hukum itu, fatwa itu berkaitan dengan 3 hal yang berkait. Yang pertama, mengenal teks dan memahaminya. Yang kedua, memahami apa yang dinamai maqasidus syariah. Apa sih tujuan kehadiran agama ini? Dan yang ketiga, memahami tempat, waktu, dan sosok yang bertanya pada Anda. Satu orang, Anda dengan mudah ini menjawab. Satu orang berkata, saya ucapkan, saya talak istri saya. Jatuh enggak talaknya? Terlalu cepat Anda berkata jatuh. Anda masih harus lihat. Dia ucapkan dalam keadaan marah atau tidak. Dulu saya masih teringat guru saya, Habib Abdul Qadir, pernah menerangkan pada kita, ini kita masih muda-muda, bertanya, begini banyak pertanyaannya. Misalnya yang agak ini. Bagaimana batalkah wudhu seseorang? Itu kalau memegang alat kelamin dengan telapak tangan itu batal, ya kan? Nah, jadi dia tanya, batalkah wudhu seseorang yang memegang alat kelaminnya seperti ini sambil kencing? Batal karena dia kencing, ya kan? Itu dia tanya, misalnya dipotongkah tangan seseorang yang mencuri sesuatu di tempat yang bukan tempatnya. Dihukum enggak? Tidak dihukum potong tangan. Yang salah yang menempatkan itu bukan pada tempatnya. Nah, terus bertanya begini, dihukum potong tangankah seorang yang mencuri telur? Bagaimana itu? Tidak sampai kadar yang menjadikan jadi potong tangannya. Kita jawab begitu. Dia bilang, jangan sampai telur emas. Harus teliti. Tidak semudah itu Anda menetapkan hukum begini-begini. Harus dilihat apa pengertian teks,
siapa yang melakukannya, di mana dia lakukan, dan kapan dia lakukan. Sayyidina Umar, ada sekelompok orang-orang yang mencuri pada masa Sayyidina Umar. Dia itu pegawai Hatib. Kata Sayyidina Umar, mencuri dia. Saya tidak potong tangannya. Pertama yang saya jatuhi hukuman adalah majikannya. Karena apa? Karena dia tidak perhatikan dia. Yang kedua masalah peceklik. Dia lihat waktu. Jadi tidak semudah itu kita menetapkan hukum. Nah, saya teringat sekarang. Ini satu ayat yang pernah menjadi bahan diskusi kami di Majlisul Hukama dan pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah ada salah seorang yang dinamai ulama. Karena tidak semua ulama itu ulama, kan? Dinamai ulama yang berkata, oh itu kejahatannya, harus dipotong tangannya, harus dibunuh, dipotong tangannya kiri dan kanan dan disalib. Gitu. Ini ayatnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasul. Ayat ini juga jadi diskusi kami di waktu itu di Abu Dhabi. Waktu itu ada masih ingat ISIS menghukum membakar pilot Yordania. Ada seorang ulama atau berkata, itu sih hukumannya ayat ini, jazaa'ul ladzina dipotong ini. Waktu itu kita bertanya, hey, apa ini wajar disampaikan? Wajar tidak disampaikan? Apa ini tidak menimbulkan image yang buruk tentang Islam? Wajarkah orang menjatuhkan hukuman dengan api? Ada yang bilang, pistol kan juga itu, pistol juga kan itu api. Tapi apinya kan beda. Kita berkesimpulan bahwa bisa jadi ada suatu ketetapan hukum yang jelas di dalam Al-Quran, tapi harus ditunda pelaksanaannya demi kemaslahatan Islam. Saya pernah singgung di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk mencambuk siapa yang membawa isu buruk menyangkut Sayyidah Aisyah, dikira berselingkuh. Setelah turun ayat bahwa beliau itu bersih tidak ini, Nabi suruh cambuk. Hasan bin Sabit, cambuk dia. Mistah, cambuk dia. Siapa sumber berita ini? Abdullah bin Ubay. Kata Nabi, jangan cambuk dia. Kenapa tidak dicambuk? Sayyidina Umar suruh bunuh dia. Sudah berulang-ulang. Kata Nabi, saya khawatir orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh pengikut-pengikutnya. Jangan bunuh dia. Jangan cambuk dia. Demi kemaslahatan Islam. Itu hukum begitu. Bukan Anda cuma baca ayat, terus berkata, oh, ini hukumnya begini, ini potong tangan. Tidak. Nah, di sini kembali saya berkata, di sini perlunya ijtihad.